Niat serang pasukan Rusia, 6 roket Mamarika malah menyerang tentaranya sendiri dan jadi rongsokan. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 7 противорадиационных ракет «Харм», 1 крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Waduh, ternyata tidak secanggih itu. Pasukan Mamarika harus gugur di medan pertempuran membantu Ukraina setelah roket yang diluncurkan ditembak jatuh dan menghabisi militer Amerika Serikat sendiri. Menyebabkan kegaduhan yang juga merugikan Amerika Serikat karena roket-roket yang ditembakkan hancur jadi rongsokan. Ini bukan kali pertama kegagalan Mamarika menghadapi Rusia. Malah ini menjadi bukti keterlibatan Mamarika yang mendalam terhadap perang antar dua negara ini. Sementara itu, upaya keras militer Ukraina merebut kembali dua wilayah, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, dengan melancarkan serangan artileri kembali gagal. Setengah lusin, unit roket buatan Amerika Serikat hancur ditembak sistem pertahanan udara militer Rusia dan mengenai pasukan dari Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Ukraina melepaskan sejumlah tembakan dari sistem artileri roket mobilitas tinggi buatan Amerika. Serangan ini diarahkan ke daerah Melovatka, Polsanka dan Nizhnyaya Dufanka. Tidak hanya itu, wilayah Volnovavka dan Nikolayevka di Donetsk, Priyotnoye di Republik Zaporizhia dan Kairi di Kherson juga tidak luput dari bombardir roket dan artileri berat pasukan Ukraina. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, 6 roket HIMARS ditembak jatuh oleh pesawat tanpa awak atau drone. Tidak hanya HIMARS, 8 unit roket dari sistem peluncuran multi roket BM-27 Uragan juga jadi rongsokan dilibas drone militer Rusia. Informasi ini diungkap langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Dalam 24 jam terakhir, kemampuan pertahanan udara menembak jatuh 8 kendaraan udara tidak berawak Ukraina di wilayah pemukiman Melovatka, Polsanka dan Nizhnyaya Dufanka di Republik Rakyat Luhansk, Volnovavka dan Nikolayevka di Republik Rakyat Donetsk, Priyotnoye di wilayah Zaporizhia dan Kairi di wilayah Kherson, ujar Konashenkov. Sistem peluncuran roket ganda Uragan di daerah dekat komunitas Slatkoye dan Debaltsevo di Republik Rakyat Donetsk, Kreminaya di Republik Rakyat Lugansk dan Yubimovka di wilayah Zaporizhia, katanya. Sementara itu, serangan militer Ukraina dengan 4 unit rudal HAM juga gagal. Senjata yang juga buatan Amerika ini hancur lebur di wilayah Belgorod. 56 unit artileri Ukraina di 139 titik berhasil dieliminasi dalam sehari terakhir. Di wilayah udara wilayah Belgorod, 4 rudal anti radar HAM Amerika ditembak jatuh. Serangan itu menghancurkan 56 unit artileri Ukraina di posisi tembak, tenaga kerja dan peralatan militer di 139 area, ucap Konashenkov. Rusia kerahkan pasukan pembunuh tank ke medan perang Ukraina.
Rusia sedang mengumpulkan kelompok-kelompok pembunuh tank yang akan melawan lapis baja modern yang disediakan ke Kiev oleh para pendukung baratnya. Langkah tersebut diungkapkan seorang pejabat pertahanan senior Rusia dalam wawancara yang dirilis. Berbicara kepada saluran TV Vesda Evgeny Arifulin yang mengepalai pusat pelatihan militer yang berlokasi tidak jauh dari Nizhny Novgorod di Rusia Tengah, mengatakan perintah untuk membuat unit tersebut telah dikeluarkan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yunusbek Yevkurov. Militer Rusia kemudian mengembangkan pedoman instruksional untuk mencapai tujuan itu yang diterapkan di tempat latihan. Menurut dia, ini adalah pekerjaan sistemik berskala besar yang dilakukan di tingkat negara, ujar pejabat militer itu. Arifulin menjelaskan, selain pemburu tank, fasilitas ini juga melatih anggota layanan di beberapa bidang, mengajari mereka cara menembak dari artileri atau mengoperasikan berbagai sistem rudal. Fasilitas itu dapat menginstruksikan sebanyak 700 tentara sekaligus menurut pejabat itu. Dengan fokus menangani lapis baja barat, Arifulin mencatat militer Rusia telah mempelajari semua tank ini, termasuk M1 Abrams Amerika, Leopard Jerman, Challengers Inggris, dan Leclerc Prancis. Kami tahu semua kekuatan dan kelemahan mereka dan melatih personil untuk melawan, ungkap dia. Anggota kelompok pemburu tank sedang dilatih oleh instruktur veteran yang telah melihat aksi dalam beberapa konflik dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kampanye militer yang sedang berlangsung di Ukraina. Vesda melaporkan. Ia menambahkan kelompok ini hanya terdiri dari sejumlah kecil tentara yang sebagian besar dipersenjatai dengan peluncur peluru kendali anti-tank dan sebagian besar menggunakan drone pengintai. Pada akhir Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin memperkirakan Ukraina akan menerima lebih dari 400 tank buatan barat. Tank sudah mulai tiba di Ukraina dengan Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan bulan lalu bahwa 18 tank Leopard 2A6 serta amunisi dan suku cadang telah mencapai tujuan mereka. Awal tahun ini beberapa pebisnis dan pejabat Rusia menawarkan hadiah uang tunai untuk penghancuran peralatan militer barat di Ukraina. Pada Januari misalnya, Alexander Osipov, gubernur wilayah Zabaikalsky, Rusia, menandatangani perintah yang menjanjikan kepada tentara lokal 3 juta rubel untuk menangkap tank Leopard 2 yang beroperasi atau 1 juta rubel untuk menghancurkannya.